Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Aliran Filsafat Pendidikan. Kenalkan anggota kelompok kami, saya Akmal Rifai, NIM 06, teman saya Rosa Hayat Rahmadani, NIM 08, Natasha Cindi, Melinda, NIM 14, Ashifa Taselia, Anindya, N, NIM 031, Raffi Febrian, M, NIM 032, Alendra Gibran Ramadan, NIM 035. Bab 1 berisi latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan masalah. Bab 2 berisi pengertian aliran filsafat pendidikan, pengertian aliran idealisme, realisme, pragmatisme, perennialisme dalam filsafat pendidikan. Implikasi dari aliran idealisme, realisme, pragmatisme, perennialisme dalam filsafat pendidikan. Karakteristik dan pandangan masing-masing aliran terhadap tujuan pendidikan, perbedaan mendasar antara aliran idealisme, realisme, pragmatisme, perennialisme dalam filsafat pendidikan. Penerapan aliran idealisme, realisme, pragmatisme, perennialisme dalam praktik pendidikan. Bab 3 berisi penutup dan kesimpulan. Latar belakang. Filsafat pendidikan membahas hakikat, tujuan, dan proses pendidikan secara mendalam. Menurut John Dewey tahun 1938, pendidikan harus berorientasi pada pengalaman dan perkembangan aktif peserta didik. Immanuel Kant menekankan pendidikan sebagai upaya mengembangkan potensi moral dan rasional manusia agar hidup bermartabat. Harney tahun 1962 melihat filsafat pendidikan sebagai penerapan prinsip filsafat untuk menilai dan mengarahkan praktek pendidikan sesuai nilai kemanusiaan beragama, aliran seperti idealisme, realisme, pragmatisme, progresivisme, eksistensialisme, dan esensialisme, memengaruhi kurikulum, metode, serta peran guru dan siswa. Pemahaman terhadap aliran ini membantu pendidik merancang pembelajaran yang bermakna dan relevan dengan perkembangan zaman. Rumusan masalah. 1. Apa pengertian aliran filsafat pendidikan? 2. Apa saja pengertian aliran idealisme, realisme, pragmatisme, perennialisme dalam filsafat pendidikan? 3. Apa saja implikasi dari aliran idealisme, realisme, pragmatisme, perennialisme dalam filsafat pendidikan? 4. Bagaimana karakteristik dan pandangan masing-masing aliran terhadap tujuan pendidikan? 5. Apa perbedaan mendasar antara aliran idealisme, realisme, pragmatisme, perennialisme dalam filsafat pendidikan? 6. Bagaimana penerapan aliran idealisme, realisme, pragmatisme, perennialisme dalam praktek pendidikan? Tujuan masalah yang pertama untuk mengetahui pengertian aliran filsafat pendidikan. Yang kedua, untuk mengetahui pengertian dari aliran idealisme, pragmatisme, realisme, perennialisme dalam filsafat pendidikan. Yang ketiga, memahami implikasi dari aliran idealisme, realisme, pragmatisme, perennialisme dalam filsafat pendidikan. Yang keempat, mendeskripsikan karakteristik dan pandangan masing-masing aliran terhadap tujuan pendidikan. Yang kelima, menjelaskan perbedaan mendasar antara aliran idealisme, realisme, pragmatisme, perennialisme dalam filsafat pendidikan. Dan yang terakhir, menjelaskan penerapan aliran idealisme, realisme, pragmatisme, perennialisme dalam praktik pendidikan. Selanjutnya, pengertian aliran filsafat pendidikan. Secara umum, aliran filsafat dapat diartikan sebagai suatu sistem atau kelompok pemikiran yang memiliki dasar pandangan tertentu tentang hakikat manusia, pengetahuan, dan nilai kehidupan yang berkembang dari refleksi para filsuf terhadap realitas dan pengalaman manusia. Pengertian aliran filsafat menurut para ahli. Yang pertama,
Menurut Immanuel Kant tahun 1724 sampai 1804, filsafat menjawab 4 pertanyaan dasar manusia, sehingga aliran filsafat dipahami sebagai kumpulan pandangan dalam upaya menjawab pertanyaan tentang kehidupan, pengetahuan, dan nilai-nilai. Selanjutnya, menurut John Dewey tahun 1938, filsafat adalah teori umum tentang kehidupan dan pendidikan. Jadi, aliran filsafat merupakan cara berpikir atau pendekatan tertentu dalam memahami realitas dan pengalaman manusia. Dan yang ketiga, menurut Harold H. Titus tahun 1970, filsafat adalah usaha reflektif dan logis memahami hakikat realitas dan nilai, sehingga aliran filsafat berarti sistem pemikiran dengan dasar pandangan tertentu tentang dunia dan pengetahuan. Selanjutnya yang keempat, menurut Jujun E. Surya Susmantri tahun 1984, filsafat merupakan pemikiran mendasar dan menyeluruh mengenai hakikat segala sesuatu. Maka, aliran filsafat adalah corak pemikiran yang menjawab persoalan hidup manusia secara rasional dan mendalam. Selanjutnya yang kelima, menurut Harold H. Horne tahun 1962, filsafat adalah usaha menemukan makna dan tujuan hidup melalui berpikir logis, sehingga aliran filsafat dipahami sebagai kategori pemikiran yang memiliki prinsip tersendiri dalam memahami kehidupan dan pendidikan. Selanjutnya, B. Pengertian aliran idealisme, realisme, pragmatisme, perennialisme dalam filsafat pendidikan. Yang pertama, idealisme. Berpandangan bahwa kenyataan sejati berasal dari pikiran, ide, atau jiwa. Pendidikan menekankan pembentukan moral, karakter, dan nilai spiritual. Tujuannya membantu peserta didik mencapai kesempurnaan akal dan budi. Menurut Plato 427-347 sebelum Masehi menyatakan bahwa dunia nyata hanyalah bayangan dari dunia ide. Pendidikan bertujuan untuk membantu manusia mengenal ide-ide yang sempurna. Yang kedua, realisme, menganggap kenyataan bersifat objektif dan terlepas dari pikiran manusia. Pendidikan berfokus pada fakta, pengalaman nyata, dan penguasaan ilmu pengetahuan yang dapat diterapkan dalam kehidupan. Menurut Aristoteles 384-322 sebelum Masehi menyatakan bahwa pengetahuan berasal dari pengalaman indrawi dan pengamatan terhadap dunia nyata. Selanjutnya 3. Pragmatisme, menilai kebenaran berdasarkan manfaat dan hasil praktis. Pendidikan diarahkan pada pengalaman langsung, pemecahan masalah, dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan zaman. Menurut John Dewey 1859 sampai 1952 menyatakan bahwa pendidikan adalah proses rekonstruksi pengalaman secara terus-menerus. Belajar harus dilakukan melalui kegiatan nyata dan interaksi dengan lingkungan. Dan yang keempat, perennialisme, berpandangan bahwa pendidikan harus berlandaskan nilai-nilai abadi dan rasionalitas klasik. Tujuannya membentuk manusia rasional, bermoral, dan berkarakter dengan memahami kebenaran yang bersifat universal dan tidak lekang waktu. Menurut Robert Maynard Harkness 1953 menyatakan bahwa tujuan pendidikan adalah mengembangkan kemampuan berpikir rasional dan memahami kebenaran yang bersifat abadi. Selanjutnya, aliran idealisme berfokus utama pada pengembangan jiwa, moral, dan nilai-nilai abadi. Berpandangan pokok pada realitas berasal dari ide dan pikiran. Yang kedua, realisme berfokus utama yaitu fakta dan pengalaman nyata. Pandangan pokoknya dunia fisik nyata dan objektif. Yang ketiga, pragmatisme berfokus utama pada pengalaman dan hasil praktis. Pandangan pokoknya kebenaran diukur dari manfaatnya. Yang terakhir ada perennialisme, berfokus utama pada nilai-nilai klasik dan rasionalitas. Berpandangan pokok pada pendidikan menanamkan kebenaran abadi. Selanjutnya C. Implikasi dan aliran idealisme, realisme, pragmatisme, perennialisme dalam filsafat pendidikan. Yang pertama, aliran idealisme berfokus pada pengembangan pemikiran ide dan nilai-nilai moral seperti spiritual. Peran guru yang untuk
aliran idealisme, yaitu fasilitator yang membimbing siswa menuju pemikiran kritis dan pemahaman nilai-nilai mendalam. Tujuan pendidikannya yaitu membantu siswa mencapai potensi tertinggi mereka, mengembangkan kreativitas, dan memahami dunia secara spiritual dan moral. Dan yang kedua ada realisme, berfokus pada dunia fisik, objek, dan pengetahuan objektif berdasarkan pengalaman sensorik. Berperan guru yaitu dunia fisik, objek, dan pengetahuan objektif berdasarkan pengalaman sensorik. Tujuan pendidikannya yaitu siswa harus mengenal dan memahami lingkungan fisik secara hukum alam untuk mengisi kepribadian dengan realitas fisik. Yang ketiga, pragmatisme, berfokus pada kebermanfaatan dan akibat praktis dari suatu ide atau pengetahuan. Peran gurunya membimbing siswa dalam proses pemecahan masalah yang relevan dalam kehidupan. Tujuan pendidikannya menekankan pada pengalaman belajar siswa dan kemampuan mereka untuk menyesuaikan diri dengan tuntunan zaman melalui pengetahuan yang berguna. Dan yang terakhir, yang keempat, ada perennialisme, berfokus pada kembali ke tradisi, nilai-nilai budaya, dan pengetahuan abadi yang telah teruji waktu. Peran gurunya yang untuk perennialisme mengarahkan siswa untuk mempelajari prinsip-prinsip dasar yang bersifat abadi dan membentuk karakter. Tujuan pendidikannya yang untuk perennialisme membentuk karakter siswa dan memberikan landasan yang kokoh dengan menguasai pengetahuan inti yang relevan sepanjang zaman. Karakteristik dan pandangan masing-masing aliran terhadap tujuan pendidikan. Yang pertama itu ada idealisme. Karakteristiknya menekankan nilai moral, spiritual, dan etika sebagai pusat pendidikan. Yang kedua, menekankan pengembangan jiwa atau rohani, kehendak, pikiran, dan karakter manusia yang luhur. Yang ketiga, guru sebagai figur teladan pembimbing moral dan intelektual. Kurikulum dan metode yang mendukung refleksi, diskusi, pembentukan karakter. Pandangan terhadap tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan idealisme adalah membentuk manusia yang berkarakter mulia, memiliki moral dan spiritual tinggi. Pemahaman terhadap nilai-nilai etis dan hidup yang lebih tinggi. Dalam arti nilai-nilai ideal intinya bukan semata menguasai fakta, tapi menjadi pribadi yang berbudi luhur. Aliran realisme di dalam filsafat itu berbeda, bahkan bisa dianggap bertolak belakang dengan aliran idealisme. Realisme mengatakan bahwa kebenaran itu ya yang kita rasakan, yang bisa kita lihat, yang terjadi, betul itu gitu. Dalam alam nyata, itulah realisme. Maka kebenaran itu harus bisa dilihat, dirasakan, dan dialami gitu. Kebenaran realisme ini yang sering dipakai dalam konteks proses peradilan hukum, proses untuk menyelesaikan persoalan. Orang dianggap mencuri kalau ada bukti-bukti yang bisa dilihat, dirasakan, dan diyakini. Tidak hanya di dalam gagasan saja. Bukti orang mencuri itu harus dapat dilihat, terjadi betul dalam alam yang nyata. 2. Realisme. Karakteristik. Yang pertama, fokus pada realitas objektif, fakta, empirik, dan lingkungan nyata. Pendidikan yang lebih praktis, konkret. 2. Penekanan pada penguasaan ilmu, pengetahuan, logika, observasi, eksperimen, adaptasi terhadap dunia nyata. 3. Kurikulum dan metode yang mengutamakan pengamatan, pengalaman indrawi, dan penggunaan ilmu empiris. Pandangan terhadap tujuan hidup. Tujuan pendidikan realisme adalah menghasilkan individu yang mampu memahami dan berinteraksi dengan dunia nyata, memiliki kemampuan logis dan ilmiah, kompeten secara intelektual, mampu menekankan ilmu pengetahuan untuk kepentingan sosial dan praktis, lebih menekankan manfaat duniawi dan
aplikasi. 3. Pragmatisme. Karakteristik menekankan pengalaman nyata, relevansi eksperimen, pemecahan masalah. 2. Pembelajaran yang aktif, berpusat pada peserta didik adaptif terhadap situasi dan perubahan zaman. 3. Fleksibilitas dalam metode, penggunaan pendekatan seperti proyek, pengalaman langsung, asesmen autentik. Pandangan terhadap tujuan hidup. Tujuan pendidikan pragmatisme adalah membangun individu yang kritis, adaptif, mandiri, dan mampu menyelesaikan masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan bukan hanya teori, tetapi bagaimana seseorang bisa menggunakan ilmu dan keterampilan untuk hidup dan lebih baik, responsif terhadap konteks sosial, teknologi, dan zaman. Yang keempat, perennialisme. Karakteristik. Yang pertama, perennialisme percaya bahwa ada kebenaran dan prinsip moral yang bersifat universal dan tidak berubah oleh waktu atau budaya. 2. Pendidikan menurut perennialisme harus mengembangkan kemampuan berpikir logis, kritis, dan rasional. Yang ketiga, mengedepankan studi klasik seperti literatur, filsafat, matematika, dan ilmu pengetahuan alam. Pandangan terhadap tujuan hidup. Tujuan utama pendidikan adalah membentuk manusia yang rasional, kritis, dan mampu berpikir mendalam. Mewariskan pengetahuan abadi, pendidikan harus mentransmisikan warisan intelektual budaya yang telah terbukti relevan sepanjang masa. Membentuk karakter dan moralitas. Tujuan pendidikan bukan hanya aspek kognitif, tapi juga pembentukan moral agar siswa menjadi manusia yang baik secara etis. Perbedaan mendasar antara aliran idealisme, realisme, pragmatisme, perennialisme, dan filsafat pendidikan. Secara umum, idealisme menekankan nilai-nilai moral dan spiritual. Realisme berfokus pada fakta dan dunia nyata. Pragmatisme menitik beratkan pada pengalaman dan manfaat praktis, sedangkan perennialisme berpegang pada nilai-nilai abadi yang harus diwariskan. Keempat aliran tersebut saling melengkapi dan dapat diterapkan secara proporsional untuk mewujudkan pendidikan yang seimbang antara aspek moral, intelektual, dan keterampilan hidup. Yang pertama, idealisme. Filsafat idealisme menekankan pentingnya nilai-nilai moral, etika, dan spiritual dalam pendidikan. Dalam pembelajaran ini bisa diterapkan dengan menekankan pentingnya karakter, integritas, dan tujuan hidup yang mulia. Yang kedua, realisme. Filsafat realisme menekankan pada fakta, data, dunia nyata dalam pembelajaran. Ini bisa diterapkan dengan memperkenalkan siswa pada konsep-konsep ilmiah, teknologi, dan aplikasi praktis dari materi yang dipelajari. Yang ketiga, pragmatisme. Filsafat pragmatisme berfokus pada pembelajaran melalui pengalaman dan tindakan. Dalam pembelajaran ini bisa diterapkan dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar melalui proyek, eksperimen, dan pemecahan masalah langsung. Yang keempat, perennialisme. Filsafat pendidikan yang menekankan nilai-nilai dan prinsip-prinsip abadi atau kekal dari masa lalu yang dianggap ideal sebagai solusi untuk krisis kehidupan modern. Aliran ini berlawanan dengan progresisme dan berfokus pada pendidikan yang mengembalikan tatanan budaya masa lampau yang sudah teruji dengan materi yang mencakup ide-ide besar dalam bidang seni dan sains serta menekankan peran guru dalam pembimbing pencarian kebenaran universal. Yang berikutnya, F. Penerapan aliran idealisme, realisme, pragmatisme, perennialisme dalam praktik pendidikan. Idealisme atau penerapan modern. Inti penerapan menempatkan pengembangan nilai, karakter, akhlak, dan kecerdasan intelektual sebagai pusat kegiatan belajar. Kurikulum dan metode diarahkan untuk menumbuhkan kesadaran etis, estetis, dan spiritual siswa. Realisme penerapan modern. Inti penerapan menempatkan pengalaman empiris, fakta,
dan keterampilan ilmiah sebagai dasar pembelajaran. Fokus pada observasi, laboratorium, eksperimen, dan konteks nyata siswa. Selanjutnya, pragmatisme penerapan modern. Inti penerapan, pendidikan dipandang sebagai alat untuk memecahkan masalah nyata, pembelajaran lewat pengalaman, atau learning by doing. Selanjutnya, PBL atau Project Based Learning. Selanjutnya, PBLB yang berarti Problem Based Learning dan penilaian autentik. Selanjutnya, perennialisme penerapan modern. Inti penerapan menekankan pengajaran, gagasan atau gagasan besar yang abadi, dalam tanda kurung great books atau teks klasik, dan pembentukan akal rasional dan moral walau dijalankan dengan adaptasi konteks lokal atau agama. Contoh penerapan praktis idealisme. Yang pertama, program pendidikan karakter. Pembelajaran etika atau agama terintegrasi dalam mata pelajaran, kegiatan refleksi, diskusi nilai, dan tugas portofolio moral. Yang kedua, pengajaran berbasis teks atau konsep yang menekankan gagasan besar, ide atau konsep. Sebelum fakta-fakta praktis, guru sebagai teladan moral dan fasilitator diskusi, bukti dan studi terbaru, artikel implementasi idealisme di institusi pendidikan atau studi kasus SD dan madrasah atau studi kurikulum, dan kajian tentang integrasi idealisme ke dalam kurikulum merdeka. Selanjutnya, contoh penerapan praktis realisme. Yang pertama, pembelajaran berbasis laboratorium, IPA, demonstrasi, observasi lapangan, dan metode pembelajaran berbasis konteks seperti realistic mathematics education atau RME. Yang kedua, integrasi praktik dan demonstrasi dalam kurikulum dasar, penggunaan media atau alat nyata untuk melatihkan keterampilan teknis. Studi kasus sekolah dasar dan menengah menunjukkan peningkatan pemahaman melalui pendekatan realis. Bukti dan studi terbaru, banyak penelitian terapan dari 21 sampai 2024 pada RME, eksperimen sains sekolah, dan laporan online implementasi realisme di tingkat SD atau SMP. Contoh penerapan praktis pragmatisme. Yang pertama, pembelajaran berbasis laboratorium IPA, demonstrasi, observasi lapangan, dan metode pembelajaran berbasis konteks realistic education atau RME. Selanjutnya, kurikulum merdeka belajar dan reformasi pedagogis yang menekankan kontekstualisasi materi dan pengalaman nyata sering dianalisis lewat lensa pragmatisme atau hubungan gagasan Dewi ke praktik PJBL atau PBL. Bukti dan studi terbaru, kajian dan meta-analisis dari 2020 sampai 2025 menunjukkan PBL atau PBLB sebagai implementasi pragmatisme yang efektif meningkatkan keterampilan aplikatif dan motivasi belajar. Contoh penerapan praktis pragmatisme. Yang pertama, kurikulum berorientasi teks klasik dan diskusi Sokratik di mata pembelajaran kebudayaan, sejarah, dan studi agama. Program literasi klasik atau model pembacaan karya-karya besar. Yang kedua, di konteks pendidikan agama dan pendidikan dasar, perennialisme muncul sebagai dasar pemilihan materi ajar yang menekankan nilai-nilai universal dan kurikulum abadi. Bukti dan studi terbaru, publikasi 2021 sampai 2024 membahas relevansi perennialisme pada pengembangan kurikulum nasional dan penguatan nilai-nilai universal pada pendidikan anak usia dini hingga menengah. Tidak ada gunanya melakukan sesuatu yang tidak ada gunanya. Ini adalah bentuk dari pemikiran pragmatis. Secara garis besar, pragmatisme ini adalah suatu mazhab filsafat yang menilai sesuatu berdasarkan manfaat atau faedah yang dihasilkannya. Kata pragmatis ini secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu pragma, yang berarti tindakan atau perbuatan. Dengan demikian, dalam pragmatisme ditekankan bahwa pemikiran itu berdasarkan kepada tindakan yang memiliki nilai fungsional. Tokoh awal yang disebut mempelopori aliran pemikiran ini adalah Charles Sanders Peirce, yang disebut juga sebagai filsuf Amerika paling orisinil dan berwarna, serta logikawan terbesar Amerika. Lalu ikut dikembangkan juga oleh William James dan John Dewey.
Bagi individu yang pragmatis, ukuran atas kebenaran dari suatu teori, pemikiran, gagasan, dan yang lain-lain adalah apakah hal itu bisa dipraktekkan dan memberikan hasil yang benar-benar nyata. Bukan hanya sekedar idealisme yang keluar di mulut ataupun teori yang mengambang di otak. Bagi orang pragmatis, tujuan dari belajar atau mencari pengetahuan itu bukan hanya untuk sekedar paham dan menjadikannya sebagai objek perenungan belaka, melainkan untuk dipraktekkan dan bisa memberikan hasil yang benar-benar nyata dalam memajukan kehidupannya. Filosofi yang terkesan sederhana, tapi sangat berguna. Kalian tahu bahwa ada banyak hal yang tidak relevan di dalam hidup ini. Ada banyak ketidakkonsistenan antara apa yang diajarkan, apa yang dibicarakan, dan apa yang disuruhkan kepada kita dengan realita yang sebenarnya. Jika kalian menginginkan sebuah contoh, sebenarnya ada banyak sekali di sekeliling kita. Belakangan ini ada banyak sekali orang-orang di sosial media yang mengeluh mengenai fakta bahwa apa yang dia pelajari selama ini ternyata tidak terpakai di dunia kerja. Ada juga orang yang sangat ngotot terhadap keyakinannya, merasa paling benar, dan ingin agar orang-orang mengikuti jalan yang sama dengan apa yang dipilihnya. Tetapi ketika kita melihat dirinya, orang yang bertingkah seperti ahli sorga, dia tidak menjadi apa-apa. Hanya orang yang bisa bicara, tanpa kontribusi apa-apa bagi sesamanya. Jika kita mengikutinya, menyusuri jalan yang salah dalam waktu yang lama, pada akhirnya yang akan kita rasakan hanyalah kekecewaan terhadap fakta bahwa kita menghabiskan waktu kita untuk hal yang sia-sia. Untuk mengatasi kekecewaan inilah pragmatisme terlahir. Individu yang pragmatis sebelum melakukan sesuatu, dia akan bertanya terlebih dahulu, untuk apa? Apa gunanya? Apa fungsinya? Karena bagi mereka, pemikiran tanpa praktek dan tindakan tanpa manfaat hanyalah omong kosong belaka. Pragmatisme ini berguna untuk menyelaraskan antara pemikiran, tindakan, dan manfaat yang dihasilkannya. Karena memang kenyataannya. Kesimpulan, aliran filsafat pendidikan memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan karakter peserta didik. Setiap aliran memiliki pandangan dan tujuan yang berbeda. Aliran idealisme menekankan bahwa kenyataan sejati berasal dari pikiran dan jiwa dengan tujuan membentuk manusia yang bermoral, berkarakter mulia, dan memiliki spiritualitas tinggi. Realisme berfokus pada kenyataan objektif di luar pikiran manusia serta bertujuan menghasilkan individu yang logis, ilmiah, dan mampu berinteraksi dengan dunia nyata. Sementara itu, pragmatisme menilai kebenaran berdasarkan manfaat praktisnya, sehingga pendidikan diarahkan pada pengalaman, eksperimen, serta pembentukan peserta didik yang kritis, adaptif, dan mandiri. Adapun perennialisme menekankan pentingnya nilai-nilai universal dan kebijakan klasik yang abadi dengan tujuan membentuk karakter siswa yang kuat serta memberikan dasar pengetahuan yang relevan sepanjang masa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.